Baiklah, selamat sore. Bapak izin untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu yang berjudul Kompensasi Manajemen dan Perbaikan Masalah Miopia dalam Sistem Pengendalian Manajemen. Presentasi SPM ini oleh Rizka Anindasari, nomor NIM 240301020621 dari kelas AK 701 untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen PGG S1 Unsia akuntansi. Baik, untuk topik pembahasan di sini ada 5, yaitu mengenai definisi dari kompensasi manajemen, kemudian ada tujuan sistem insentif, yang ketiga adalah fenomena miopia dalam pandangan jangka pendek, yang keempat adalah penyebab dari masalah miopia, dan yang kelima adalah strategi perbaikan dan solusi jangka panjang. Baik, kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen itu adalah merupakan mekanisme penghargaan baik itu yang berbentuk finansial maupun non-finansial yang diberikan kepada manajer atas kontribusinya dalam pencapaian tujuan organisasi. Komponen utamanya terdiri dari yang pertama gaji pokok, kemudian ada tunjangan, yang ketiga adalah insentif jangka pendek, dan yang keempat adalah insentif jangka panjang. Kompensasi bukan hanya berbentuk gaji, tapi juga merupakan alat strategis untuk mengarahkan dari perilaku manajer. Tujuan dari sistem pengendalian manajemen melalui kompensasi ini adalah untuk mendorong motivasi, yang berarti mendorong juga usaha ekstra, tercapainya dari goal congruence atau menyelaraskan antara ambisi pribadi manajer dengan tujuan dari perusahaan, kemudian yang ketiga adalah retention atau mempertahankan talenta terbaik. Tanpa adanya pemberian insentif yang tepat, maka manajer mungkin bekerja demi kepentingan pribadi yang akan bertolak belakang dengan pimpinan organisasi atau bahkan pada pemilik saham. Masalah utamanya adalah miopia. Apa itu miopia? Miopia itu merupakan kecenderungan dari manajer untuk mengambil keputusan yang meningkatkan kinerja jangka pendek. Contohnya adalah laba kuartalan, namun ini dapat merusak kesehatan perusahaan di masa yang akan datang. Analogi terkait dengan masalah miopia ini adalah seperti atlet yang menggunakan doping untuk mendongkrak energi ekstra pada suatu waktu, akan tetapi tentunya tidak akan baik untuk masa yang akan datang. Miopia dapat dianggap juga sebagai penyakit di dalam manajemen yang mana masa depan akan dikorbankan demi pencapaian yang praktis pada saat ini. Manifestasi dari perilaku miopia ini. Contoh tindakan-tindakan miopia adalah melakukan pemotongan terhadap anggaran penelitian dan pengembangan atau anggaran litbang, penelitian dan pengembangan yang disingkat, kemudian adalah menunda pemeliharaan mesin dan atau aset, kemudian yang ketiga adalah mengurangi biaya pelatihan bagi karyawan, yang keempat adalah melakukan window dressing pada laporan keuangan. Tindakan-tindakan di atas ini akan membuat angka pada laporan terlihat bagus pada saat ini, akan tetapi akan berdampak secara buruk jika dilakukan secara terus-menerus tanpa pencegahan dan juga mitigasi yang baik, dan juga akan berdampak terhadap daya saing pada masa yang akan datang atau dalam jangka waktu yang panjang. Mengapa sih miopia ini terjadi? Penyebab utamanya adalah berdasarkan pada faktor-faktor yang terjadi, di antaranya adalah tekanan yang berasal dari pasar modal. Investor itu menginginkan laba secara cepat, evaluasi kinerja yang terlalu fokus pada return of investment atau ROI atau laba tahunan, dan juga masa jabatan dari manajer yang singkat. Dampak miopia bagi perusahaan. Dampak miopia bagi perusahaan di antaranya adalah yang pertama adalah kerusakan infrastruktur dan juga teknologi, dan juga kurangnya inovasi fokus yang berlebihan pada produk dan membuat perusahaan enggan untuk berinovasi sehingga akan menjadi usang dan tidak relevan dengan kebutuhan pasar yang sedang berkembang. Kemudian kehilangannya pangsa pasar di masa yang akan datang. Perusahaan akan gagal melihat adanya peluang baru karena terlihat terikat pada produk atau teknologi yang ada pada saat ini. Turunnya nilai perusahaan secara keseluruhan. Jika dibiarkan, miopia akan dapat membunuh bisnis secara perlahan atau bahkan secara cepat. Fokus pada jangka pendeknya secara finansial adalah perusahaan terlalu mengejar keuntungan jangka pendek yang dapat merugikan nilai, dan investasi jangka panjang yang dapat memicu kehilangan pelanggan karena kompetitor akan dapat mudah mengambil alih posisi karena perusahaan tidak memahami atau memenuhi kebutuhan dari konsumen secara baik. Untuk strategi perbaikannya yaitu adanya penyesuaian terhadap indikator kinerja, yaitu jangan hanya menggunakan ukuran finansial dalam menilai indikator dari kinerja, melainkan harus menggunakan balance score, yang mana itu akan berdasarkan pada penilaian yang berasal dari perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, dalam hal ini, yang diukur adalah kepuasan pelanggan dan inovasi yang memastikan manajer akan tetap fokus terhadap fondasi perusahaan di masa yang akan datang.
serta memberikan kompensasi yang berbasis ekuitas. Melalui stock option atau hak membeli saham di masa depan dengan harga yang murah, dan restricted stock atau saham yang hanya bisa dicarikan setelah beberapa tahun, jika manajer merupakan juga pemilik dari perusahaan, maka mereka dalam hal ini manajemen perusahaan akan menjaga nilai perusahaan pada jangka pendek maupun jangka panjang agar tetap stabil. Melakukan juga clawback policy dan deferral, yaitu mengatur mengenai ketentuan di mana perusahaan dapat menarik kembali bonus jika di masa depan ditemukan bahwa kinerja tersebut merupakan hasil dari manipulasi atau kecurangan. Bonus deferral atau pembayaran bonus akan ditunda dan dicairkan secara bertahap dalam kurun waktu 3-5 tahun, dan hal ini akan menciptakan akuntabilitas jangka panjang bagi perusahaan yang diambil pada hari ini. Nah, kemudian ada penekanan pada non-financial leads, yaitu penilaian terhadap manajer harusnya berdasarkan pada leading indicators yang bukan pada lagging indicators, yaitu penilaian atas kualitas produk, indeks moral dari karyawan, dan efisiensi atas energi. Angka keuangan adalah hasil dari masa lalu atau lagging, sedangkan indikator non-keuangan memprediksi masa yang akan datang atau leading. Peran dari budaya organisasi dalam membangun budaya melalui long-termism, melakukan komunikasi yang jujur antara direksi dan juga manajer divisi, dan menoleransi juga terhadap adanya kegagalan dalam eksperimen atau inovasi, merupakan peranan budaya organisasi yang berlaku sebagai fondasi informal yang membentuk, mendukung, dan mengarahkan perilaku karyawan agar selaras dengan tujuan strategis di dalam manajemen perusahaan. Terima kasih, Bapak. Demikian presentasi mengenai mata kuliah SPM. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.